Oke, sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 6, tema 4, halaman 75, 76, 78, 79, 80, 81, dan halaman 82. Kita mulai sekarang dari kunci jawaban halaman 75 dan halaman 76 di bagian Ayo Membaca. Nah, di sini ada perintah bacalah teks berikut. Ini ada teks yang judulnya Globalisasi bermanfaat atau tidak? Oke, mari kita baca. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita, ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri, namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, itu tadi adalah teks bacaannya. Sekarang kita lanjutkan ke bawah. Di sini ada beberapa soal yang perlu kita jawab. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, soal nomor 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Lanjut sekarang kita ke soal nomor 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Soal nomor 3, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Nomor 4, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nomor 6, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Oke ya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 78, 79, dan halaman 80 di bagian Ayo Mencoba. Nah, ini untuk silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung ke bagian bawahnya, ke soal-soalnya saja. Oke, di bawahnya ini ada soal ya. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di dalam bangun 3? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 3? Jelaskan. Nah, berikut adalah jawabannya.
Oke, soal selanjutnya, lakukan sebaliknya, pindahkan pasir dari bangun 3 ke bangun 1 dan 2. Apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang di dalam bangun 1 dan 2? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 1 dan 2? Jelaskan. Lanjut soal berikutnya. Jika kamu perhatikan dengan seksama, bangun 3 dibuat dengan menggabungkan bangun 1 dan bangun 2. Digabungkan pada sisi FGCB bangun 1 dan sisi EHDA bangun 2. Berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan antara volume 1, 2, dan 3? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 dengan menghitungnya. Hitunglah volume bangun 1. Selanjutnya, hitunglah volume bangun 2. Lanjut, hitunglah volume bangun 3. Oke, soal selanjutnya, apa hubungan antara volume ketiga bangun tersebut? Oke, berikut jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Sekarang, coba kamu tunjukkan cara menemukan volume bangun ruang gabungan dengan cara yang berbeda. Berpikirlah dengan kreatif ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 80, 81, dan halaman 82. Kita masuk ke bagian ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Oke, soal nomor 1. Apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Soal nomor 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Nomor 3, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Nomor 4, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Nomor 5, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Selanjutnya, nomor 6, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Lanjut, kita ke bawahnya. Di sini ada soal lagi. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Nah, oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat. Nah, silahkan kalian bisa salin jawabannya di lembar jawab kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.